Pilihnya, saya nggak kenal Anda dan nggak ada urusan dengan Anda. Tapi kalau Anda mau berhadapan dengan saya siap, ya. Karena you di mata saya juga terlalu kecil, ya. Dari segi apapun juga nggak ada apa-apa. Ya, untung saya nggak punya saudara pramugari. Kalau punya, saya jeblosin dia ke penjara. Nanya ke saya mengenai Alvin Lim, saya nggak kenal siapa Alvin Lim, cuman saya lihat di beberapa YouTube ini omongannya itu ngawur gitu, kayaknya mengidap sesuatu penyakit ya, dan semua pun diajak berantem sama dia, diajak bergabung. Siapa yang mau bergabung sama orang yang sakit jiwa, ya? Dia panggil Hotma Sitompul, dia panggil Hotman Paris, dia panggil Otto Hasibuan, dia panggil Juniper Girsa. Mau apa? Emang kelas lu? Lu siapa? Lu bilang lu ahli pidana di mana? Lu ahli pidana? Gak usah lah. Lu sekolahnya di mana dulu ya? Jadi karena saya tahu lu karena udah sakit dan mau mati, makanya lu teriak-teriak supaya lu seolah-olah jadi pahlawan hukum. Nggak ada, lu nggak ngerti apa-apa, cuma pintar cuap-cuap aja. Ya, jadi kalau media tanya kenal Alvin Lim, saya nggak kenal dari mana. Cuma saya tahu semua institusi dimaki-maki, sampai Kapolri, sampai Jaksa Agung, sampai Mahkamah Agung. Emang lu siapa? Ya tahu diri lo, ya. Gue bukannya rasis ya, tapi yang jelas lu itu nggak ada apa-apanya ya. Kalau orang semakin berilmu, semakin menunduk, semakin rendah. Jangan lu samain yang lain dengan Hotman Paris. Hotman Paris memang selalu bicara kekayaan. Nah lu sama Hotman Paris aja lu dibilang gigi jarang, gigi coklat. Nah lu selesaikan itu. Nah ini nggak ada ujuk-ujuk, nggak ada angin, nggak ada hujan, semua lu maki-maki, semua lu dampar, seolah-olah hanya lu lah penegak hukum. Dari mana bos? Aduh, Alvin Lim. Udah lu berobat aja biar lu sembuh deh, daripada nanti lu makin parah sakitnya. Lah, 9 naga pun dari mana? Nggak jelas keturunan siapa ini. Jangan-jangan dari petak 9 kawannya. Ya, dari mana anak 9 naga? Naga Bonar iya kali, tapi kalau 9 naga yang diramein soal pik apa segala macam, ya bener udah lo tobat aja lo lah, jangan main omong. Nanti lo ada apa-apa dipikir aparat yang ganggu lo, padahal aparat diemin lo, tapi semakin mengada-ada, semakin menggila. Ini semua bagus saya lihat di YouTube seolah you hebat sekali. Aduh, Alvin Lim, kasihan. Lu istirahat deh supaya lu sembuh. Saya doain sembuh ya, sembuh dan menjadi orang baik, dan jangan semua lu serang. Wise, kalau lu udah berilmu wise, mengkritik dia itu pun secara wise. Jangan kayak orang gila di jalanan teriak-teriak. Bukan zamannya sekarang. Lu mesti belajar tata krama, belajar santun, mengkritik pun secara santun, tidak frontal. Ya, untung saya nggak punya saudara pramugari. Kalau punya, saya jeblosin dia ke penjara. Nggak ada lah, jangan fitnah, jangan mengumbar fitnah ya. Ya, nggak semua. Dan kalaupun seseorang si X misalnya pelajar, ngapain urusannya? Emang lu dirugikan atau lu memang mau tidurin, lu nggak sanggup bayar sehingga lu jelek-jelekin supaya lu ditawarin? Udahlah Alvin Lim, sadarlah, tobatlah. Lu orang beragama apa enggak? Kalau lu orang nggak beragama ya mungkin seperti itu, tapi nanti lu akan diem sendiri. Diemnya itu apa? Lu lewat atau apa? Tapi yang jelas bukan aparat kecil sekali kalau mau ngelewatin lu ya. Jadi saya pikir lebih santun lah, lebih wise. Pasti orang menghormati lo. Mungkin ilmu lu udah ada sedikit, ilmu hukumnya ya, tapi nggak melulu seolah lu ahli pidana, si ahli ini ahlian lah. Gua yang dari UI nggak seperti mulut lo, apalagi lu dari Universitas Anta Belanda kan nggak jelas. Ya, saya tidak benci Iyo, cuman saya tidak suka
ditampil, tapi semua you maki-maki. Ini saya baru, karena ada media minta komentar mengenai Alvin Lim, saya nggak kenal Alvin Lim, tapi saya ikutin. Memang oh ini dia orang yang selalu cuap-cuap, nggak jelas juntrungannya seperti apa. Nah makanya saya komentarin, ya Alvin Lim ya, saya nggak kenal Anda dan nggak ada urusan dengan Anda, tapi kalau Anda mau berhadapan dengan saya siap ya, karena you di mata saya juga terlalu kecil ya, dari segi apapun juga nggak ada apa-apanya. Saya pikir dia juga nggak ngerti politik ya. Kalau orang ngerti politik nggak seperti itu ya. Kalau Pak Prabowo juga you hina, you ganggu, dibilang kabinet sampah, ya berarti you lebih dari sampah. Saya pikir you sampah masyarakat, saya rasa ya. Jadi enggak lah ya, mudah-mudahan ini orangnya Pak Prabowo ya, yang dibilang kabinet sampah itu tidak nuntut Anda ya, tapi jaga mulutnya. Sekali lagi you ngomong begitu, pasti you berurusan dengan hukum dan akan masuk. Sekalipun you nanti dipanggil alasan sakit lah, apa ginjal lah, gigi saya goyang lah, entah apalah ya, tetapi sekali lagi berbuat itu pasti you diperiksa dan you pasti dikenakan pasal penghinaan dan pasal memfitnah. Ya, di Undang-Undang Advokat diatur kode etik ya, seperti apa seorang pengacara, seperti apa dia beracara, dan seperti apa dia tampil ya. Jadi tidak urakan ya. Jadi ada kode etik advokat ya, Undang-Undang tahun 2003 ya, mengenai advokat, diatur tata cara ya, sopan santun apa segala macam, tidak seperti Alvin Lim. Makanya saya juga bingung dia bisa dapat KTA dari mana. Akhirnya dia juga merusak ke dalam, merusak advokat ya. Saya pikir advokat muda ya, jangan ikutin gaya Alvin Lim. Itu bukan gaya yang baik di negara yang baik ini ya. Itu gaya bromocoran, provokator ya. Dia kadang nggak jelas, semua dia maki, tidak ada yang dia sama dia, semua dimaki-maki, semua jelek di mata dia. Padahal itulah dia yang paling jelek, paling buruk sifat. Orang yang semakin tinggi ilmunya semakin rendah tampilannya dan semakin wise dia tampilannya, tidak seperti ini ya. Nah dia sama Hotman Paris ya silakanlah berantem lah, karena masing-masing memang punya model sendiri. Satu model kekayaan, yang satu model kayaknya nggak puas dengan kehidupannya karena dia sakit melulu.